Baik. Sehat semua? Sehat. Itulah alhamdulillah ya. Pada hari ini kami melaksanakan tugas dalam rangka PTG dalam jabatan, dan salah satu menjadi tugas wajib kami untuk melaksanakan yang namanya TPL, yaitu mengajak kalian dalam satu kesempatan seperti ini. Jadi saya berharap sebentar anak-anak, ketika pelajaran sedang berlangsung, saya berharap anak-anak semua harus tertib ya. Jangan ada gerakan-gerakan yang menandakan orang tidak berminat ya. Jadi nampakkan wajah-wajah yang penuh semangat, berminat dalam kegiatan pembelajaran ya. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, mari saya cek dulu kehadiran. Ini apa namanya? Ini tanggal berapa ya? Tanggal 11 ya? Tanggal 11 berarti tanggal 11. Saya panggil satu-satu dulu ya. Irma Sapitri. Ya. Indah Aryasari. Tiara Regina Putri. Ferdian Sanur. Arya Saputra. Basri Eshar Ramadan. Agustini Ramadan. Oke. Kalian lengkap 7 orang. Ya. Sebelum kita mulai, saya minta ada satu orang dari kalian untuk memimpin doa. Saya tunjuk Asril untuk membawakan memimpin doa. Ya, mulai. Kita berharap mudah-mudahan Allah menerima doa kita dan segala apa yang kita dapatkan kali ini bisa bermanfaat ya. Jadi kita harus menyadari diri bahwa ketika kita pergi ke sekolah, tujuan kita adalah untuk pergi belajar. Ya, tentunya belajar. Tujuannya kita belajar untuk apa? Tentunya untuk mengetahui banyak hal ya. Mengetahui banyak hal. Nah, jadi ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan kepada kalian terkait masalah belajar ini. Karena pengalaman kita selama ini, kita anak-anak sekarang banyak dipengaruhi oleh gadget ya, permainan game dan lain-lain sebagainya. Jadi tips yang saya ingin sampaikan adalah untuk mengantisipasi waktu belajar kita jangan sampai terganggu oleh kegiatan kegiatan main game di setiap hari. Maka kita harus menentukan waktu tertentu ya, menentukan waktu kapan kita akan melakukan belajar melalui gadget tersebut.
Bisa dimengerti? Saya jadi sisihkan waktunya untuk apa namanya belajar melalui gadget, karena fasilitas kita sudah lengkap ya, ada gadget yang bisa kita gunakan. Beda kami dulu, kami tidak ada yang seperti yang kalian punya sekarang ya. Kalian ini termasuk beruntungnya hidup di dunia serba modern ya, beruntungnya ya. Jadi untuk selanjutnya sebelum kita melangkah ke kegiatan selanjutnya, baik saya mungkin akan menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Ya. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan penting menggunakan aspek apa, gimana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran, konsep peta pikiran ya. Yang nantinya mungkin akan saya berikan gambaran dan akan saya bagikan dalam bentuk lembaran ya. Nah, itu akan kalian isi sebentar ya. Kemudian berikutnya tujuan berikutnya, karena kita akan melaksanakan diskusi sebentar, kalian diharapkan itu mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Artinya kalian akan mengisi dari apa namanya, dari peta pikiran tadi kalian mengisi konsep peta pikiran, lalu mampu menemukan informasi pada bacaan tersebut atau teks bacaan tersebut ya. Kalian itu mampu menemukan informasi ya. Jadi ada informasi yang akan kalian dapatkan setelah kalian membaca, setelah kalian membuat sebuah peta konsep ya, konsep kita peta pikiran. Lalu kemudian setelah kita mempelajari materi ini, kalian itu diharapkan mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan ya, mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan yang benar. Kemudian yang terakhir adalah kalian diharapkan juga mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Paham sampai sini? Bisa dimengerti? Nah, ya, oke. Ya, selanjutnya untuk kita lebih semarak, maka saya mengajak kepada anak-anakku sekalian untuk kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Bisa? Bisa. Ya, ada satu orang yang ke depan. Ya, bisa? Bisa. Oke, siapa? Semua diarahkan berdiri. Mulai. Garuda Pancasila.
Oke, kita melanjutkan ke pembacaan teks proklamasi. Dan ini akan saya panggil satu dua orang siswa untuk membacakan di depan. Nah, ini saya sudah siapkan teksnya. Kalian tinggal akan membacakannya. Ya, sebelumnya itu saya sampaikan dulu bahwa membaca, yang maksud saya membaca teks proklamasi ini, maksud saya membacanya tidak seperti membaca ketika kita membaca di buku ya, tapi membaca dalam seperti kayak kita melaksanakan upacara 17 Agustus. Misalnya Bapak Kepala Kecamatan Bukit membacakan proklamasi. Pernah lihat? Pernah ya waktu kita upacara. Jadi saya mengharapkan seperti itu. Dibaca dengan penuh semangat, dengan nada bahasa yang bagus, dan suara yang lantang. Ya, anggaplah membayangkan ketika kamu membaca itu, kamu membayangkan bahwasanya kamu adalah seorang pemimpin negara yang membacakan proklamasi ya di hadapan warga atau di hadapan rakyat. Jadi untuk pertama saya panggil siapa bagus? Yang perempuan dulu ya? Ya. Siapa yang perempuan? Ilma ya? Kalian siapkan ke depan untuk membacakan teks proklamasi. Ingat ya, ini masih pakai yang lama. Huruf J itu adalah huruf Y sebenarnya. Ya? Oke, silakan. Dibaca dengan bagus. Nah, ini kalau boy itu bu, bulan ya. Tahun ya. Oke. Kasih besar suaranya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan Apa? Kekuasaan. Ya, ulang. Masih benar caranya membaca. Dan lain-lain itu, DNL. Karena memang konsentrasinya seperti itu. Dan lain-lain itu yang proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno. ya. Jadi masih perlu untuk latihan membaca. Nah, kalau hanya membaca seperti membaca buku biasa, ya mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kalau membaca di hadapan orang banyak di depan umum, seperti pada saat pelaksanaan upacara bendera, upacara 17 Agustus, ini akan menjadi beban mental buat kita. Harus mempersiapkan mental untuk tampil di depan. Ya? Siapa lagi yang bisa? Asir ya? Yakin Asir? Saya yakin Asir bisa. Ini kan latihannya, latihan. Proklamasi. Kami bangsa
Soekarno-Hatta. Iya, ini sudah lebih mendingan ya. Saya minta satu orang lagi ya. Untuk latihan semuanya nantilah latihan bersama ya. Saya minta satu orang lagi yang bisa secara pasti bisa tidak ada salah-salahnya ketika membaca. Tidak. Salah kebenaran nanti di atas. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Ya, tepuk tangan. Kalau cara tapi itu masih ada sedikit ya, masih ada sedikit lagi yang kurang sempurna tadi kurangnya, tapi itu sudah lumayan kan, ini sudah bisa ditampilkan di pelajaran depan ya, sudah bisa ya, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa ditampilkan di upacara-upacara besar seperti perayaan 17 Agustus ya. Kita berharap semua bisa ya, semua bisa. Ya saya kira untuk latihan membacanya cukup. Yang lainnya nanti latihan saja di rumah. Bagaimana membaca yang benar ya. Kau ada ya. Membacanya harus apa namanya? Ini saya lupa nih, saya lupa. Pastinya saya lupa nih. Ya, jadi selanjutnya kalian membuka buku ya, buka buku temanya di halaman berapa itu yang ada teks proklamasi kemerdekaan, bacaan teks proklamasi kemerdekaan, halaman 1 ya. Oke. Sambil kalian membaca, saya akan membagikan lembaran konsep peta pikiran dan nantinya saya akan mengisi konsep peta pikiran tersebut ya. Ya oke. Silahkan dibaca dulu, disimak baik-baik apa ya isi bacaan teks tersebut. Halaman 2 ya. Hasil. Jadi ini saya sebentar setelah kalian ya. Sebelum kalian mengerjakan, dulu saya kasih petunjuk dulu ya. Ini di depan sudah ada konsep peta pikiran ya. Sudah ada konsep peta pikiran yang sama seperti apa yang saya berikan ini. Di sini yang akan kita isi di sini adalah beberapa pertanyaan ya. Terkait apa yang ada di dalam teks tersebut ya. Ya. Apa? Jadi bikin pertanyaan ini. Misalnya apa sebabnya Hiroshima dibom oleh pasukan Amerika? Ya. Ya kemudian itu satu contoh ya. Bisa diambil tapi cuma satu orang, jangan sama rumah. Ya? Cuma satu orang yang bisa ambil. Ini bisa timbul beberapa pertanyaan di sini. Ya. Yang terkait apa ya? Terkait apa? Itu ya. Lantas kemudian kita pindah kepada mengapa.
Mengapa, misalnya ini saya tanya ya, mengapa pasukan Sekutu membom kota Hiroshima? Ya, nah, itu salah satu contoh pertanyaannya. Nah, terus kemudian siapa? Ini boleh banyak yang bisa kalian angkat di situ ya. Siapa yang mengerjakan teks proklamasi? Jadi akan ada banyak pertanyaan tentang siapa ya? Akan banyak pertanyaan tentang siapa. Terus kemudian bagaimana? Ya, bagaimana proklamasi kemerdekaan itu dilakukan? Itu salah satu contoh ya. Akan banyak pertanyaannya. Kemudian kapan Hiroshima dibom? Itu salah satunya ya. Kemudian di mana? Jadi ada kalian di sini akan muncul banyak pertanyaan berdasarkan teks yang kalian baca. Paham sampai di sini? Paham ya? Jangan masih ada yang tidak paham. Ada ya? Paham sampai di sini? Benar. Ya, saya ulang ya. Di sini kamu akan menuliskan berbagai macam pertanyaan yang bunyinya apa? Terkait dengan yang kalian baca, yang kalian baca tidak? Itu yang bisa dipahami. Karena biar kita bahasa seraya. Ya, saya kira boleh dimulai sekarang. Baca baik-baik dulu bukunya. Saya aslinya tidak punya buku ya. Oke, saya buka di sini ya. Nah ini bisa dibaca? Hah? Aduh. Oh, mari kasih besar. Bagaimana? Lengkap. Hah? Lengkap. Ya. Ya, silakan dibaca. Kalau misalnya sudah sampai di bawah, kasih ya supaya bisa dilihat di sini. Apa kan? Ini kalau sudah bisa kamu itu begitu membaca sudah bisa disimak. Bisa kamu langsung isikan di situ. Tidak usah menunggu habis dibaca semua. Iya, karena cuma soal yang mau dibikin di situ. Cuma pertanyaannya bukan soal, pertanyaan. Kenapa penting kita merdeka? Boleh konklusi. Apa pentingnya kemerdekaan dalam bahasa Indonesia? Dia sudah temukan satu. Bisa dibaca jelas hasilnya? Ya. Temukan beberapa pertanyaan sehubungan dengan teks bacaan tadi. Bagi bangsa Indonesia. Banyak kalau pertanyaan, banyak pertanyaan yang lebih sesuai dengan kata apa nih? Mengapa bangsa Indonesia harus ini? Kenapa? Mengapa bangsa Indonesia? Iya. Karena dari pertanyaan-pertanyaan
yang kamu buat itu, kamu akan menemukan informasi penting di dalam bacaan itu. Ya? Bisa di kenapa bangsa Indonesia mau dijajah oleh Belanda? Nah, bisa. Ini Pak. Ini aja. Mengapa bangsa Indonesia dijajah? Maksud saya begini, yang sesuai dengan apa yang ada di bacaan ini, ya, yang sesuai dengan bacaan yang ada. Ini pertanyaannya apa? Mana di situ? Harus nampak di situ peristiwa apa yang dimaksud. Harus nampak pertanyaan di situ peristiwa apa yang dimaksud. Jangan hanya mengungkap peristiwa ini. Ini apa? Jadi maksudnya sebutkan itu yang kau maksud, peristiwa apa itu? Proklamasi itu tidak dibuat. Kecuali teks proklamasi itu dibuat, itu baru benar. Bukan cara membuat. Nah, boleh pertanyaannya seperti ini. Bagaimana teks proklamasi itu dibuat? Bukan bagaimana cara, tapi bagaimana teks proklamasi itu dibuat. Nanti kamu nanti jawabannya akan menjelaskan di situ bahwa teks proklamasi itu dibuat di rumah dokter J. Lenina. Itu jawabannya. Oleh beberapa orang. Ini kapan? Ya, itu kalau bikin pertanyaan yang kira-kira yang tidak bikin bingung orang, ya? Bagaimana teks proklamasi kemerdekaan? Carilah kata-kata yang apa namanya yang lebih pas ya. Cari kata-kata yang lebih pas. Cari kata-kata yang lebih pas ya. Harinya lagi berapa? Hah? Main berarti? Ya, oke. Apa lagi Pak? Yang paling kemarin boleh ditambahkan. Ya? Untuk sesi diskusi ini kalian itu diharapkan untuk bisa menyampaikan apa yang telah kalian lakukan pada kotak konsep tersebut, konsep kotak pikiran tersebut. Nah, nantinya akan saya menyuruh satu persatu mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, oke, kita mulai. Siapa yang berani pertama? Dulu. Nah, ini
Ini yang saya tidak suka ini kalau saya menyebut itu tidak ada yang berani. Saya maunya setiap kali saya menyuruh memberikan kesempatan harus ada yang tampil berani. Iya. Dan nanti akan ditanggapi oleh yang lain kan? Ya pasti akan ditanggapi. Apakah itu pertanyaannya sudah cocok ya? Tidak ya? Ya oke, hasil Esa Ramdan. Kita coba. Di tempat duduk saja. Berdiri ya, tempat duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kotak pikiran saya. Di mana teks proklamasi dibacakan. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan kotak pikiran hasil pekerjaan saya. Ya. Di sini saya dapat menemukan pertanyaan Dari bacaan. Dari teks bacaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Saya menemukan beberapa hal yang menjadi pertanyaan. Yang pertama, dari aspek apa dulu? Dari aspek apa saya menemukan? Begini, dari aspek apa? Ini kan aspek apa? Dari aspek apa saya menemukan pertanyaan seperti ini? Dari aspek apa saya menemukan pertanyaan ini? Apa pentingnya negara Indonesia bagi negara lain? Apa pentingnya negara Indonesia Bagi negara lain. bagi menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh hasil dari aspek apa? Silakan Tiara. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Apa yang disampaikan hasil? Mohon maaf, teks yang dibacakan asli tidak sesuai dengan bacaan. Ya. Tidak sesuai dengan Bacaan. teks pada bacaan ya. Tidak sesuai pada teks bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya tentunya ada alasan tertentu yang sehingga Tiara mengatakan seperti itu ya. Ada alasan. Mengapa kira-kira? Kenapa dikatakan tidak sesuai? Ya, ada alasan. Kita jangan hanya bisa berstatement, lalu kita tidak tahu apa alasannya kenapa saya ngomong begini. Ya? Iya. Apa alasannya? Silakan alasannya ya. Tes tidak sesuai dengan tes proklamasi karena
tidak ada. Teks. Kenapa teks? Pertanyaan yang dibuat presiden. Ya, coba. Karena tidak ada teks yang menjelaskan tentang Bisa pakai mic ya? negara Indonesia maju. Pakai mic pulang. Coba kemukakan alasannya kenapa dikatakan apa yang disampaikan Asif tadi tidak sesuai dengan teks. Teks tidak sesuai dengan teks proklamasi. Karena Tidak ada teks yang menjelaskan tentang pentingnya negara Indonesia ya. bagi bangsa. Oke. Jadi jadi berdasarkan informasi dari bahwa apa yang kamu sampaikan tadi itu tidak sesuai dengan konteks pembelajaran kita pada hari ini. Karena yang kita pelajari adalah tentang teks proklamasi kemerdekaan. Sementara yang kamu angkat di situ adalah Apa pentingnya negara Indonesia bagi negara lain? apa pentingnya negara Indonesia bagi negara lain? Ini sama sekali tidak ada disinggung sedikit pun di dalam teks bacaan proklamasi. Jadi perlu diperbaiki, ya. Cari kalimat-kalimat yang ada di dalam teks tersebut yang bisa dijadikan pertanyaan apa, ya? Ya, bisa sering? Bisa ya? Ya coba. Oke, Asrin, sudah. Ini mengaku salah. Nah, siapa lagi? Arya menyampaikan di bagian aspek apa bagus? Karena tadi apa sudah di. Siapa? Ya oke. Boleh pakai aspek siapa? Pakai lagi supaya bagus. Ya, terima kasih atas sama seperti asik tadi. Nah, ya berdiri sambil ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siapa yang membacakan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih kesempatan Yang diberikan kepada saya. yang diberikan sama saya. Ya, Diberikan kepada saya untuk untuk apa? Untuk menyampaikan. Menyampaikan aspek siapa pada peta konsep kita. konsep kota Ya, coba sampai. siapa yang membaca Apa? Kasih betul cara ngomong. Siapa kasih betul caranya? siapa membacakan Kamu baca. Betul. siapa yang membacakan Teks. teks proklamasi Siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Ya. Sekarang saya minta ada yang dari kelompok perempuan. Nanti berbahas ya, nanti yang laki-laki juga nanti. Ya, coba yang perempuan, ada yang bisa? Ada yang bisa menanggapi? Ilma barangkali. Bagaimana Ilma? Coba diulangi ya, apa yang perempuan? siapa yang membaca teks Siapa yang membaca teks teks proklamasi kemerdekaan? Oke. Ilma. Kamu tanggapi apakah sudah sesuai pertanyaan yang dia buat dengan teks yang dia baca, yang dia ya.
dengan teks yang kita pelajari maksudnya. Sudah sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai, bilang tidak sesuai. Cepat ya, karena kita ini lebih berwaktu ya. Ini jangan sampai tidak tuntas ini. Betul. Yang berapa sekarang? 8.36 masih ada waktu kurang lebih 1 jam lebih. 1 jam lebih ya. Karena ini 2 kali diskusi ya. Sebentar ada diskusi lagi. Kemudian ada mengerjakan FKPD. Ya, begini saja barangkali kalau sudah dijawab di Ilma, kalau Ilma sudah menjawab, saya anggap cukup ya karena masih ada rangkaian kata-kata kegiatan yang akan kita. Ya silakan Ilma, tanggapi dulu apa yang disampaikan oleh. Ya. Bagaimana menurutmu pertanyaan yang dibuat oleh Arya tadi? Cocok atau tidak? Sesuai dengan apa yang di teks baca tadi? Saya setuju dengan pernyataan Arya. Pertanyaan Arya. Karena apa yang dia sampaikan? Ya, coba lanjutkan itu kata-katanya. Karena apa yang disampaikan Arya? Apa kata-kata itu? Bagus. Saya setuju dengan pertanyaan yang dibacakan Arya karena ada di dalam teks ini. Karena pertanyaan yang dibuat oleh Arya berhubungan dengan apa yang ada dalam teks bacaan. Ya, saya paham maksudnya dia. Begitu. Jadi kalau kita membuat pertanyaan, kita harus membuat pertanyaan sesuai konteks yang kita pelajari. Saya kasih contoh ya. Yang kamu mau ke rumahnya siapa? Citra. Bukan Citra ya. Kau mau ke rumahnya siapa yang dekat dengan penjual? Penjual. Kamu mau ke rumahnya Pak Lisa ya? Nah. Misalnya kamu mau ke rumahnya Pak Lisa ya yang di dekat. Terus kamu ketemu si Ferdi. Ferdi, saya mau tanya nih, rumahnya Pak Lisa di mana? Ya? Ya, rumahnya Pak Lisa di mana? Nah, nanti Ferdi akan menjawab, rumahnya Pak Lisa ada di dekat penjual kios-kios di mukdinya pemudi. Itu pertanyaan baru benar. Yang salah itu ketika kamu pergi ke rumahnya Pak Bisa, yang kamu tanyakan rumahnya pemudi. Mengerti maksud saya? Ya, saya kira untuk kegiatan diskusi kita ini saya anggap cukup dulu karena masih ada rentetan kegiatan. Kita akan diskusi kelas sudah ya, kemudian laporan hasil diskusi sudah. Berikutnya kita akan membagi 2 kelompok ya.
dua kelompok, yang di sebelah sini kelompok laki-laki, yang di sebelah sana kelompok perempuan. Jadi kita coba sedikit. Ya, jadi ini kelompok, saya anggaplah kelompok laki-laki itu kelompok apa namanya? Apa bagus? Kelompok kelompok sigot. Kalau perempuan kelompok, coba berpikir apa namanya ini kelompok? Atau kita pakai nama binatang ya? Untuk yang kelompok laki-laki namanya kelompok kobra, yang perempuan kelompok merpati. Tidak lihat kalau ini kamu merpati dulu, ini hewan belaka. Apa bagus untuk ya? Raja Wali ya? Raja Wali bagian sini, Raja Wali dan sini merpati. Karena Raja Wali itu identik dengan yang laki-laki, yang perkasa ya. Kemudian yang perempuan itu identik dengan yang lembut-lembut, seperti merpati. Ya, jadi kelompok laki-laki, kelompok Raja Wali, kelompok perempuan merpati. Setuju? Ayo siapa yang jadi ketua kelompok di sini? Asia. Kamu saja sih. Hah? Nah, saya tidak yakin kalau ada. Kamu saja sih. Nah, karena nanti ada tugas nanti ketua kelompok, nanti yang akan mempresentasikan. Ya. Nah, ini dari sini kita akan latihan. Nanti kalau kalau kamu misalnya tidak bisa, nanti dibantu temannya. Yang lain jangan juga baku di situ. Ya. Harus turun aktif. Kau Gedi, tidak pernah ngomong. Ya, ini juga yang perempuannya. Siapa yang ketuanya di sini? Dani. Hah? Indah. Kamu saja ya? Aduh. Kita setuju ya? Ya. Nah, begini, kalau misalnya kamu misalnya tidak bisa, akan dibantu yang lain. Ya? Nah. Ya. Jadi untuk kesempatan ini saya akan mencoba memberikan ada LKPD. Jadi kamu teman untuk kita berdiskusi bersama-sama. Jadi ini lengkap ada 7 ya. Nah, nanti ini akan kita jadikan pedomannya, nanti itu ditunjuk dari saya. Jadi satu orang satu. Jadi sebentar ini KPD-nya diisi semua ya, termasuk ini kan nanti tinggal kasih masuk di sini ya. Ya. Pas 7 orang ya. Ya, jadi yang kalian akan diskusikan di situ adalah yang kalian akan diskusikan adalah kalian kembali akan membaca teks tadi ya, teks yang tadi. Karena ada teks itu ya, di LKPD ada teks ya. Itu akan kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan di nomor 4 dan nomor 5 ya. Nah itu kalian akan diskusikan dulu dengan teman-teman ya.
Ya, di sini mencari di teks tadi ya. Di teks tadi itu kamu itu mencari. Ya, jadi nanti hasil pekerjaanmu nanti akan kamu sampaikan dan akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Ya, oke. Kamu boleh menggabung ke sana. Ini kan tidak usah kami tadi. Ya, oke. Kalian satu kelompok. Posisi kamera Pak di sebelah sini. Isinya itu nanti coba di buku tulismu dulu. Karena ini nanti barang jadi yang akan kalian tulis di sini di APD ya. Ini hanya pedoman ya. Jadi siapkan dulu buku tulismu. Nah, buku tulismu kita catat dulu di buku, baru nanti ditulis di situ. Jadi sebelum kamu tulis, sebelum ditulis di APD nanti yang di buku saya dulu dibaca ya. Dibaca. Yang di bukumu yang kamu tulis itu. Ya, silakan. Mulai berdiskusi. Kelompok. Ada capek. Hah? Kalian berdiskusi dulu, berdiskusi di kelompok masing-masing. Temukan jawabannya ya. Temukan jawabannya, tapi jawabannya ditulis mulai dulu, jangan langsung situ. Karena apa yang kamu temukan itu belum tentu benar. Nah, permisi dulu, permisi dong. Dari engineer mengulangi pertanyaan. Aku jawab sendiri, jawab sendiri. Oke, kalau kebetulan sama jawabannya kan, itu tidak masalah. Yang penting jangan saling memberitahu ya. Ya, jangan cuma satu orang yang kerja. Semua harus menemukan jawaban sih. Semua harus menemukan jawaban. Itu yang di halaman belakang tulis juga namanya ya, jangan di depan saja karena halaman ini kan halaman depan, ini halaman belakang. Tulis juga namanya supaya jangan tertukar. Karena nanti akan ditutup. Karena masih kerolong. Para masing-masing menemukan jawaban. Nanti setelah menemukan jawaban, baru diskusikan dulu di kelompoknya. Jawaban mana yang paling benar? Ya? Oh. Hari ini jadi. Untuk
Ya inilah sih berdiskusi ya, kita harus eksplorasi ruang ke daya kritis kita ya. Pagi hari ini kami atas kritis Indonesia mengingatkan hari kemerdekaan Indonesia. Tulis kok di gunungmu di jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu. Bisa kalau sampaikan ke ketuanya, jangan sampaikan ke saya. Sampaikan ke ketua, nanti ketuamu yang menganalisa jawaban. Izin Pak, Ya. Bagaimana, sudah ada jawaban? ada satu Pak. Hah? Satu. 51. Masih nomor 4. Baru nomor 4. Ya. Nomor 5. Ampun, betul. Ya, cari juga nomor 5 karena 2 pertanyaan di sini. Akan kepada bangsa Indonesia. Ya, sudah ada jawaban? Sudah cukup? Sudah cukup jawaban nomor 4, 5? Belum? Ya? Bagaimana nih kelompok merpati? Apa langsung kurang tulis sih buku marahin kok. Ini sih nanti barang jari kalau pertama ini kampung diskusi kelompok. Nah, tulis dulu jawabannya di buku, jangan langsung di RKPD-nya. Karena ini sinapik barang jari ini yang pertama. Murid mau jawab masa dia tinggal lagi tulis nama. Pak Haji. Ya sih kalau waktu kita tinggal berapa menit ini?
sisa setengah jam barangkali. Sip. Nah, kita akan mempresentasikan lagi sebelum kita masuk ke jadi untuk yang KPD-nya nanti kalau dirasa sangat terlambat waktunya, nanti diselesaikan setelah saat kita istirahat. Kemudian kalau selesai dikumpul sama saya tunggu sampai kita pulang sekolah. Gitu ya KPD ya. Dikasih selesai itu. Yes, tapon jangan Sudah? Ya tulis itu. Aku ini tulis sih kalau aku tulis ini. Ya kan ya. Aku ini tulis sih. Aku ini. Oh, Kayaknya belum tulis di situ. diskusi kita. Ya karena ini jawaban akan didiskusikan. Bagaimana kelompok perempuan? Nomor sudah dapat berapa jawaban? Ada chat masuk ya, minta tolong dibaca. Nah sudah? Yang laki-laki, ya kelompok laki-laki sudah. Kelompok Jawa ya sudah. Kelompok Merpati belum. Ini saya heran. Biasanya tuh yang perempuan itu pintar-pintar. Jadi kembali. Pak, Bapak Pak kita Pak Arwin kira lah. Ah sudah. Beri Pak Arwin aja. Sudah. Indah, bikin juga jawaban, bikin juga jawaban tersendiri. Jangan hanya temanmu yang kerja. Ya, bikin jawabannya akan dibahas. Jangan catat itu. Ya, jangan dulu karena mau didiskusikan dulu. Kalau sudah betul jawabanmu, nah jadi masih masuk di situ. Ya. Di kelompok kalian sekarang dipresentasikan hasil diskusi di kelompok dengan jawaban yang kalian temukan. Oke, silakan kelompok perempuan dulu. Kelompok perempuan dulu yang menentukan kalau jawaban di nomor 4. Bukakan hasil pekerjaannya. Siapa yang mau membaca?
Berdiri. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang Diberikan. diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. LKPD. Iya, oke. Dari hasil diskusi kami menyimpulkan, oke. Dari hasil diskusi kami menyimpulkan Untuk jawaban nomor 4 adalah peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Oke, silakan ditanggapi kelompok Rajawan. Jawaban yang sudah disampaikan oleh kelompok Merpati. Nah, ayo tanggapi. Siapa yang berani menanggapi? Atas jawaban yang disampaikan oleh kelompok Merpati. Nah, ini kita harus menunjukkan kemampuan di sini. Coba diulang Indah jawabannya. Coba diulang supaya bisa dijelaskan. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Iya. Sekarang meminta kelompok Raja Wali untuk menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Hidayat Indah ya. Ya, di situ pertanyaannya apa? Pertanyaannya di situ. Tuliskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia pada Iya. tahun berikut. Ya, sesuai jawaban yang disampaikan oleh Indah. Apakah kamu setuju dengan jawabannya Indah? Saya setuju dengan jawaban Indah. Ya, alasannya apa? Apa yang bisa kamu jadikan kesimpulan dari jawaban Indah tadi? Karena Bahwa makna proklamasi kemerdekaan itu, ya, makna proklamasi kemerdekaan itu adalah. Kalau kamu setuju tinggal menyebut jawabannya yang ini. jawaban ini saya setuju dengan jawaban Indah. Ini perkara gitu. Ya, itu. Saya setuju. Kamu saja sih. Ya berdiri sih. Saya setuju dengan jawaban Indah Kamu setuju dengan jawabannya. karena dapat mempertahankan bangsa Indonesia. Ya? Kenapa? Karena dapat mempertahankan bangsa Indonesia. Kamu jangan menggiring pemahaman orang untuk masuk di kekeliruan yang berbahasa. Jangan menggiring.
mengemukakan komentar tentang jawaban. Kalian kan mengatakan begini, kamu sudah setuju dengan jawaban Anda. Dengan alasan apa? Ya coba disampaikan dulu kenapa. Kamu setuju dengan apa yang jawaban Anda dengan alasan apa? Ya, ini berarti kelompok Rejawali kalah telak ya. Yang baik untuk jawabannya Indah tadi memang sudah betul bahwa kejadian tersebut atau kejadian yang dimaksud itu adalah proklamasi kemerdekaan itu bermakna sebagai tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Artinya sebagai awal perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika Presiden Soekarno itu sudah memproklamirkan kemerdekaan, kita ini sudah berdaulat, belum. Ya. Kita ini belum, masih perlu perjuangan yang lebih berat. Masih perlu perjuangan yang lebih berat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya itu dijadikan sebagai tonggak ya, tonggak perjuangan kemerdekaan. Atau dijadikan dasar untuk melakukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Cara bagaimana? Karena banyak peristiwa yang terjadi setelah 17 Agustus. Banyak peristiwa yang terjadi. Adanya agresi militer Belanda masuk ke Indonesia untuk kembali menjadi kita. Belanda menggandeng kita atau sekutu untuk kembali menguasai Indonesia. Ya, agresi Belanda pertama itu di tahun 1945 ya. Kemudian ada lagi agresi militer Belanda, agresi militer kedua, ya, sekutu ini. Tahun 1949 kalau nggak salah ingat ya, dimana pernah saya putarkan di sini videonya, apa namanya itu, film Janur Kuning ya. Jadi Janur Kuning itu adalah salah satu film dokumenter film sejarah yang mengisahkan tentang agresi militer Belanda kedua. Ya, di sini betul-betul setelah proklamasi kemerdekaan ini, bangsa Indonesia diharuskan untuk berjuang lebih keras untuk mempertahankan kemerdekaan ini, untuk mendapatkan kedaulatan, pengakuan dari negara luar. Ya, yang lain ya, yang kita sampaikan tadi, perhatikan. Jadi jawaban yang kita tadi itu sudah benar ya, sebagai tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Itu. Nah sekarang kita kembali ke kelompok Rejawali itu menyampaikan, sampaikan di jawaban nomor 5 saja. Nomor 5 saja, supaya hari karena waktu sudah terlalu pendek. Tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jawaban guru waktu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya
Ya. Terus. Untuk menggantikan jawaban nomor 5. Ya. Ya, waktu 5 menit ya. Pertanyaan nomor 5 adalah apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Kita merdeka itu menurut kamu ya, menurut kamu merdeka itu apa maknanya? Untuk mengingatkan pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa Indonesia. Ya, oke. Satu jawaban. Bagaimana tanggapan kelompok Bapak itu? Ada yang bisa menanggapi? Jawabannya itu. Jadi, kata. Silakan. Saya setuju. Ya. Ini tidak setuju dengan jawaban yang kamu sampaikan tadi. Kasih besar-besar soal pakai mic lagi, kecil. Ya kasih besar soal. Saya tidak setuju. Tidak setuju ya. Oke. Dani tidak setuju. Apa alasanmu? Nah coba kemukakan katanya alasannya. Kenapa kamu tidak setuju? Tinggal sedikit. Apa jawabannya tadi? Coba kemukakan kembali. Untuk mengingatkan pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa Indonesia. Untuk mengingatkan Pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa Indonesia. pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa Indonesia. Ya, oke, jawabannya. Ya, kamu tidak setuju karena apa? Jawabannya kenapa? Atau sini saja. Karena waktunya terlalu mepet ini sekarang. Jadi begini saja. Saya sudah bisa menilai bagaimana kalian dalam melaksanakan diskusi. Saya bisa lihat bagaimana prinsipnya kalian dalam diskusi, bagaimana kalian menghargai teman-teman kalian ketika berdiskusi, dan bagaimana kalian bisa berbicara santun dalam menyampaikan hasil diskusi kalian. Saya sudah bisa menilai. Saya cuma mengatakan bahwa apa yang kalian tunjukkan pada siang pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, bahwa ini merupakan awal kita untuk membenahi ini. Jadi sedikit demi sedikit ini sikap kita di dalam kelas harus kita tingkatkan ya, terutama dalam hal disiplin tadi ya, disiplin, kemudian menghargai sesama teman juga ya. Kemudian cara kita berbicara santun di hadapan guru dan teman-teman kita ya. Dan saya sudah bisa menilai bagaimana sikap-sikap kalian ini selama kita melaksanakan diskusi. Jadi saya berikan kesempatan nanti itu LKPD-nya, tolong. Dengarkan.
LKPD-nya tolong dikerjakan sebentar, ya, karena waktu kita terlalu singkat. Harusnya LKPD-nya itu bisa diam, ya. Harusnya LKPD-nya ini selesai sekarang, tapi waktunya terlalu singkat karena sudah hampir jam 9.40 ya. Itu LKPD-nya tetap kalian kerja karena jawabannya sudah ada kan? Jawabannya sudah ada, tinggal dikasih masuk di situ LKPD. Ya, nanti dikumpul sama saya setelah kita pulang sekolah. Atau kalau sudah selesai bisa dikumpul, ya. Tidak apa-apa kalau misalnya terlambat sampai jam pulang sekolah, masih bisa saya terima, ya. Terus kemudian ada juga di sini karena kita akan terlambat, kalian akan mengerjakan ada soal di sini yang akan kalian kerjakan. Tolong ibu tidak dibagikan dulu soal untuk temannya. Ini bisa terlambat ya. Ini soal sumatif ya. Soal sumatif kalian ini kerjakan semua ya. Selesaikan semua sebelum kita pulang ya. Nah ini soal sumatif ya. ABCD juga, ABCD. Nah, jadi ada dua tugas yang kalian lakukan di situ, yang kalian akan selesaikan. Tugas LKPD dan tugas sumatif, mengerjakan soal-soal bilang ganda. Ya, oke. Nah, kalian terkait masalah kegiatan kita hari ini, saya cukup bangga dengan apa yang kalian tunjukkan pada siang hari ini, karena yang selama ini kita tidak pernah melakukan diskusi kelas, kita tidak pernah melakukan diskusi kelas seperti ini. Nah, hari ini kita sudah bisa melakukannya meskipun kita masih sangat kekurangan ya. Kita sadari bahwa apa yang kita lakukan ini bukan ini yang terbaik, tapi kita akan berusaha untuk selalu berbuat yang terbaik. Ya, nah terus kalian untuk jawaban-jawabannya kalian buat tadi yang kalian sampaikan melalui diskusi tadi, ini saya cukup mengapresiasi atas kerja keras kalian dalam menjawab soal-soal yang disampaikan di LKPD, ya. Beberapa teman kalian sudah bisa menemukan jawaban meskipun ada yang belum tepatnya jawabannya. Ya, yang untuk selanjutnya untuk untuk soal-soal formatif yang sumatif yang saya bagikan itu, dari situ kalian bisa mencari sumber-sumber lain yang bisa menjadi dukungan, menjadi pendukung untuk menjawab pertanyaan yang ada itu. Ya, bisa dicari di buku tema yang lain, di tema 1 atau di tema yang lain ya. Yang hanya berpedoman hanya di tema 2 seperti saja ya. Tapi kita cari sumber-sumber lain itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal sumatif tersebut. Ya, oke. Waktu kita sisa 5 menit ya. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, saya meminta satu orang, siapa yang bisa menyanyikan lagu daerah di sini? Ilma ya?
Bisa ya? Ilman? Itu yang lagu daerah yang kemarin yang pernah kamu nyanyikan? Indonesia Pusaka. Enggak, lagu daerah. Anak kukanya, anak kukanya yang kemarin tuh. Anak kuka. Bisa ya? Itu. Sedang injok. Anak kuka ya. Ya, ya, di sini aja di depan. Ya. Yang saja ya. Yang kalian ikut meresapi saja lagunya ya. Ya silakan Ilma menyanyikan lagu Anak Kuka. Selangnya niat bang. Ya, silakan. Selesainya teman kita menyanyikan lagu daerah
seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita menutup materi ini, saya mengajak kepada kita semua anak-anakku sekalian untuk sama-sama kita berdoa supaya apa yang kita lakukan pada hari ini dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat di masa yang akan datang. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.